Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Rizky Safitri dari 10 KL ingin menerangkan tentang laporan keuangan. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian laporan keuangan, tujuan dan karakteristik laporan keuangan, serta jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalani kegiatan usahanya selama satu periode atau biasanya 1 tahun. Laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak ekstern maupun pihak intern sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang tujuan dan karakteristik laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut FASB yaitu pertama, untuk menyediakan informasi yang berguna bagi mereka yang memiliki pemahaman memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi serta kredit. Yang kedua, untuk menyediakan informasi yang berguna untuk investor yang ada dan yang potensial, kreditor yang ada dan yang potensial, serta pemakai lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Dan yang ketiga, untuk menyediakan informasi yang menunjukkan tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan di dalamnya. Selain itu, dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau IAI tahun 2004, dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif pokok dalam laporan keuangan menurut IAI yaitu pertama, dapat dipahami, kedua relevan, ketiga keandalan, dan keempat dapat dibandingkan. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan ada yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang hasil kegiatan operasi perusahaan, laba atau rugi selama satu kurun waktu atau periode tertentu. Dalam laporan laba rugi yang diperhitungkan hanyalah akun nominal saja, yaitu pendapatan dan beban. Hal ini dikarenakan dengan membandingkan pendapatan yang diperoleh perusahaan dan biaya yang dikeluarkan akan dapat diketahui laba atau rugi yang dialami perusahaan. Dan kita akan mengetahui apa itu pendapatan dan beban. Pendapatan yaitu uang tunai atau tagihan yang diperoleh dari kegiatan usaha perusahaan dan akun yang menambah jumlah modal perusahaan. Dan yang kedua, beban. Beban yaitu nilai harta yang habis digunakan atau yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan selama jangka waktu tertentu. Dalam menyusun laporan laba rugi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penulisan nama perusahaan. Yang kedua, penulisan nama laporan laba rugi. Yang ketiga, penulisan periode laporan itu dibuat. Dan yang keempat, penyajian laporan laba rugi dengan menuliskan dulu pendapatan lalu beban. Adapun bentuk-bentuk penyajian laporan laba rugi sebagai berikut. Yang pertama, bentuk tunggal, dan yang kedua, bentuk bertahap. Dan ini contoh gambarnya. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas atau modal. Laporan perubahan modal yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang perubahan ekuitas pemilik atau modal selama kurun waktu atau periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan modal selama satu periode yang berisi yang pertama, penambahan setoran dari pemilik selama periode berjalan. Yang kedua, pengambilan aset pemilik untuk kepentingan pribadi atau PRIV. Dan yang ketiga, hasil kegiatan bisnis yaitu laba atau rugi. Adapun bentuk laporan perubahan modal dapat dibuat sesuai dengan kondisi perusahaan sebagai berikut. Yang
Pertama, bentuk laporan perubahan modal jika perusahaan mengalami keuntungan. Yang kedua, bentuk laporan perubahan modal jika perusahaan mengalami kerugian. Selain itu, dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, maka sebagai pengganti laporan perubahan modal dibuat laporan laba ditahan. Berikut adalah bentuk dari laporan laba ditahan. Jenis laporan keuangan yang ketiga yaitu neraca. Neraca yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada saat atau tanggal tertentu. Di dalam neraca terdapat beberapa akun kontra, di antaranya akumulasi penyusutan aset tetap dan cadangan kerugian piutang. Neraca dalam perusahaan dapat digambarkan dalam dua bentuk, yaitu pertama bentuk kontrol atau disebut juga bentuk perkiraan, dan yang kedua bentuk stafel atau disebut neraca bentuk laporan. Jenis laporan keuangan yang keempat yaitu laporan arus kas. Secara umum, laporan arus kas yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama kurun waktu periode tertentu. Dan adapun pengertian laporan arus kas menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 2 adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan selama satu periode akuntansi. Laporan ini menggambarkan perputaran kas dan bank periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Laporan arus kas terdiri atas pertama, sumber atau penggunaan kas. Laporan ini menggambarkan perputaran kas dan bank selama periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Laporan arus kas terdiri atas pertama, sumber atau penggunaan kas dari atau untuk kegiatan operasional atau operational activities. Yang kedua, sumber atau penggunaan kas dari atau untuk kegiatan investasi atau investment activities. Dan yang ketiga, sumber atau penggunaan kas dari atau untuk kegiatan pendanaan atau financing activities. Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi penting atau yang relevan mengenai penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran kas selama periode akuntansi tertentu yang berguna untuk mengevaluasi pos-pos penyajian dalam laporan keuangan. Dan berikut adalah contoh gambar laporan arus kas. Dan yang terakhir, jenis laporan keuangan ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yaitu berupa informasi baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, rincian pos-pos laporan keuangan, penjelasan kontrak utang perusahaan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.